pernah dipanggil tau gak sama salah satu orang yang pernah deket sama aku. Oke. Truk gandeng. Kalau udah pakai cinta yang susah jadi gampang. Buat aku it's not loving two people but loving two things. It's possible. It's possible. Of course. Haven't done it. Yeah. Usually I'm always out of love to love someone else. Ya. Halo semuanya. Hello. Yang digoyang-goyang, yang digoyang. Kali ini kami dipertemukan lagi di Lintas Makna, di mana kami akan membahas suatu topik dan melihatnya melalui lintas generasi dan lintas perspektif dari kami berdua. Sheryl, Danang. Can you love more than one person? Tergantung, cinta tuh berat lagi. Kata cinta tuh, aku tuh nggak pernah bilang I love you lagi gitu, susah lagi. Kamu bilangnya ojek. Susah ah? Karena cinta. Aduh, nggak lucu. Gue tuh nggak bakat ke lucu. Lucu. Lucu sih. Mas Danang. Enggak, tapi Mas serius Danang, deh, Mas Danang. I love you tuh buat enggak, Sheryl kan pernah di luar negeri nih. Enggak. Pernah ke luar negeri nggak? Pernah ke luar negeri. Oke. Sheryl punya teman-teman orang luar negeri nggak? Aku ada teman yang ada di luar negeri. Nah, tapi buat mereka ngomong I love you tuh nggak gampang kan? Kita nggak usah kayak ke factual kayak kita aja ya gitu. Tapi kita nonton di film gitu, I think people are hesitant to say I love you or to like really mean what they say gitu loh. Di film-film kan yang kayak I love you tuh mereka udah ngelakuin banyak hal bersama. Nah, tapi mereka masih belum bisa bilang kayak I love you. Gitu. betul. Karena menurutku love itu bukti sih, pembuktian. Yeah. Bukan cuma kata-kata gitu. Right. Karena itu buat aku pribadi ya, punya perasaan yang sama kapasitasnya atau kepenuhannya gitu ya. Kepada dua orang tuh aku enggak lagi. Tapi Oke. we gotta give a disclaimer bahwa this episode, ini benar-benar based on subjective opinion. Ini bukan berdasarkan oleh facts yang kita pengen kayak brainwash kalian untuk berpikir bahwa pendapat kita itu yang paling benar ya gitu. Ini benar-benar Dari subjektif. episode 1 juga kami tidak. Kita tuh nggak ada yang ya. benar. Bukan. Maksudnya Kita tidak berusaha menggiring ke suatu arah gitu ya. itu dia gitu. Iya. Dulu gue beranggapan bahwa kalau hubungan fisik doang gitu ya, itu nggak pakai perasaan ya nggak apa-apa gitu. Dulu gue berpikir kayak gitu, tapi ternyata batasannya adalah perasaan orang lain begitu tahu itu terjadi gitu sih. Kalau itu menyakitkan dia berarti gue menyakiti dia secara nggak langsung dan gue nggak mau ngelakuin itu sih. Aku tervalidasi di situ semenjak aku main film. Nah, film apa nih? Bahwa kayak physical touch does not always mean you gotta love. Maksudnya I'm paid as a professional Oke. to be someone's lover in the movie. And then there's a kissing scene. So I have to do the job gitu. Tapi we want the fans to buy the story, we want the fans to fall in love with the character, tapi it's not us, right? Gitu. That's when I can finally decide that, hey, physical and emotional itu adalah dua hal yang berbeda. It's like logic and feelings. Tapi kalau aku sampai ada buktinya itu baru sih, gitu. Yang akhirnya bisa bikin Mas Danang juga kayak, okay, this is my feelings of love and this is my act of it, gitu ya. Dan ada yang menarik dari aku selama ini belajar mencintai orang lain sembari aku mencintai diriku sendiri adalah yang susah jadi gampang harusnya. Kalau menurutku ya, kalau udah pakai cinta yang susah jadi gampang. Right. Contoh, bikin album, bikin lagu susah-susah nggak laku. Kalau cinta akan enteng, kalau ya udah yuk coba lagi. Gimana caranya diusahain. Bakal effortless. Iya, yang love susah is effortless, everyone. bisa jadi gitu. Pokoknya yang susah jadi gampang. Nah, kalau yang gampang jadi susah, silakan pertanyakan cinta Anda gitu. Iya nggak sih? Bener banget lagi. Menurut Sheryl gimana menurut Sheryl? Cinta itu harus bisa nyaman. Nggak bisa yang kita asal nggak bisa kita asal ngerasa doang. Ngucapin gampang banget lagi. Yes. Ngucapin itu gampang banget, just to get the attention
just to have the advantage of thinking you feel something. So I think that's why right now I have my insecurities to love. Wow. Gitu. And loving two things, buat aku it's not loving two people, but loving two things. It's loving the person and loving the person that this person can become. Yeah. And if that person cannot become what he said he wants to become, who is he? Gini. Aku akan coba ngomong dari sisi cowok berarti ya. Kadang kami harus namanya presentasi. Bagus dong. Kadang-kadang eksekusinya melenceng. Iya dong. Aku nggak menyalahkan sama sekali bagaimana. Paham. Tidak menyalahkan, cuma ya kadang-kadang gitu. Pas presentasi, ya waktu presentasi kami pengen terlihat tampil prima dan lain-lain, tapi kami lupa kami kehilangan diri kami waktu presentasi. Itu dia. Agree kan? Jadinya kayak begitu udah nyaman balik lagi dia ke semula. Itu visinya tadinya sama, tapi ternyata berubah gitu. Wow. Akhirnya misinya juga tengah jalan udah ambil jalur masing-masing. Dia emang susah. And then we start thinking we want to find something else gitu. Love is so complicated. Yes, basic banget gitu. So complicated, Love is so complicated. Agree sih. Tapi ada teori dari Sternberg. Ya, ini teori tentang cinta yang sebenarnya membedakan apakah dia hanya tertarik atau jatuh cinta kepada orang lain tersebut. Yeah. Ini nama teorinya ada triangular theory of love. Triangular theory of love. Yes, correct. Repeat. Triangular theory of love. Benar? Yes. Benar. Correct. Yang menyatakan bahwa terdapat 3 komponen dalam cinta. Ada komponen yang disebutkan di triangular theory of love adalah intimacy, yang merupakan komponen emosional seperti kedekatan diri, terus kehangatan, ini berhubungan juga dengan sentuhan dan kepercayaan. Udah gitu ada passion, merupakan komponen motivasional ya, yang didasarkan pada dorongan dari dalam diri yang berhubungan dengan hasrat fisik yang juga menjurus ke seksual. Nah, ini harus diperhatikan, ada 3 komponen, ada intimacy, ada passion, dan yang terakhir ada komitmen. Komponen yang berkaitan dengan pola pikir, seperti keputusan untuk mencintai dan tetap bersama dengan orang yang dicintai. Ini. Tapi menurut beberapa cerita di hidupku, ada beberapa orang yang dekat denganku itu bisa mencintai 2 orang. Really? 3 komponennya ada sih selama dia cerita gitu. Tapi tetap jalanin sama 2 orang? Tetap jalanin sama 2 orang. Pun pasangannya juga 2 orang. Jadi pasangannya juga mencintai 2 orang gitu. Ya maksudnya kan orang beda-beda banget ya sudut pandangnya ya. Kalau kami tidak bisa, mungkin ada yang bisa, dan kenyataannya di sekitar gue ada yang bisa juga gitu. Dan itu pernah lo dimintain kayak saran? Enggak kan bukan Mas Danang. Oh iya sorry. Kan bukan Mas Danang, kan iya. temennya. Bener temennya. Atau jangan-jangan. Jangan sih. Membuat gue. Tapi ribet gak sih Sheryl? Nah, satu aja ribet. Enggak, sumpah. Itu yang aku pikirkan. Iya kan? Kalau misalnya ya, lo mau jalanin nih sama 2 orang, aku tuh gak kebayang gimana cara punya 2 HP gitu. Atau ada misalnya pas lagi di mobil atau lagi di rumah gitu, yang balikin HP atau apa biar nggak ketahuan gitu. Aku nggak bisa tinggal dengan pressure itu karena hidup aku udah kebanyakan pressure. Oke, sama sih kalau yang itu. Iya kan, maksudnya semua orang kan pasti punya tekanan. Nah, kalau menurut Mas Danang, orang-orang nih yang ada di sekitar Mas Danang ngalamin hal kayak gini, itu tuh atas dasar apa mereka bisa mengalami hal itu? Nah, kalau bisa love two people tuh why menurut lo? Dasarnya aku kurang ingin tahu sebenarnya. Tapi mereka biasanya nanya cuma permukaannya aja, bagaimana gue cara dan lain-lain. Walaupun aku nggak punya experience, aku juga bingung kenapa mereka bertanya seperti itu. Akhirnya aku tanya ke mereka maunya gimana. Gitu sih, lebih ke situ sih. Nah, kalau kenapanya sih aku nggak ngerti sih. Mungkin ada, kalau dari cerita airnya ya, permukaan airnya adalah ada ketidakpuasan dari misalnya dia sama
A bisa Iya. provide sesuatu, tapi B bisa provide. Yang A tidak bisa provide gitu. Okay, and that's why they break their commitment. Gitu mungkin. I see. Nah masalahnya kalau misalnya dibilang break the commitment, dia komitmen sama dua-duanya soalnya. Gitu. Iya, benar. Karena dia kan ngebuang waktu, benar. mengambil resiko gitu ya. Walaupun ada beberapa orang yang ngambil itu untuk adrenalinnya, serunya hubungan gitu. Tapi enggak. That's my personal thinking gitu ya. Again, disclaimer, this is so subjective, guys. Yep. Don't think we know what's right. But after watching The World of the Married dan setelah berbicara sama teman-teman di CXO Lab Mantap Mania, bagus. ada selintas kata bermakna yang menyatakan bahwa if you love two people at the same time, choose the second, because if you really love the first one, you wouldn't have fallen for the second one. Ini yang ngomong aktor favorit gue nih, Johnny Depp. Ada selintas fakta bermakna dari CXO Lab. Ini mungkin bisa menjawab pertanyaan Cheryl tentang kenapa orang bisa mencintai dua orang. Gitu. Ini ada Dr. Ramani Durvas, seorang profesor di bidang psikologi dari University of California. University of California Los Angeles. Mengatakan bahwa dua orang dengan kepribadian dan ciri khas yang berbeda dapat sama-sama menarik perhatian untuk dicintai dalam satu waktu yang sama. Hal ini karena ketertarikan tidak hanya berdasarkan pengalaman psikologis, tapi juga pengalaman biologis. Mengingat efek yang ditimbulkan oleh jatuh cinta berkaitan dengan hormon. Hormon. Jadi there is an imbalance mungkin ya. Mungkin ya itu ya, mungkin ada beberapa hal yang mempengaruhi si faktor hormonal, emosional dan juga biologisnya dia. Mungkin ada yang awalnya cuma nafsu, terus ternyata wah dia bisa provide apa yang si A tidak provide, yang kayak gitu-gitu. Right, jadi saling mengisi gitu ya. Kayak nggak mau kehilangan, ada juga yang mungkin nggak mau kehilangan fan. Tapi dari semuanya itu ya, apakah itu tergantung dari definisi cinta dan ekspektasi dari sebuah hubungan? Karena itu beda buat setiap orang, apakah begitu? Aku sih setujunya itu ya, makanya tadi di awal gue bilang ke kalian bahwa kami untuk sampai saat ini belum bisa untuk mencintai dua orang secara bersamaan. Kenapa belum? Karena semua orang bisa berubah. Betul. Gitu. Bisa aja nanti Cheryl ternyata mencintai dua orang. Gue juga nggak bisa dibilang gue nggak akan gitu. Yeah. Kemungkinan besar malah ada. Yeah. Gitu karena you're still alive. I'm still alive. So you have the ability to cheat. Yes. Right? Or to love two people. Yes, of course. Makanya kami dibilang sampai sekarang belum bisa. Iya. Gitu. Tapi ada istilahnya kan sebenarnya. When you want to stay faithful to one person and you want to play have multiple lovers, monogamous and polygamous. What do you know about that? Ya kalau monogami satu, poligami ya lebih dari satu gitu nggak sih? Tapi itu lebih ke ini kan, lebih ke laki ya kalau poligami. Kalau cewek poliandri ya. Yang seru tuh poliamoris sebenarnya. Right. Poliamoris tuh ini loh, open relationship. Right. Aku penasaran sih. Aku belum pernah nemu orang yang open relationship. Tapi secara berita-berita yang tak baca ya, atau baca di Reddit gitu, ada tuh komunitas, katakanlah ini true story ya, ada tuh yang swingers gitu, yang pasangannya bisa Cheryl sama aku menikah, kita mencintai, kita tidak mau kehilangan satu sama lain, tapi aku tahu Cheryl punya pacar, Cheryl tahu aku punya pacar. Yeah, I think that happens actually. Iya kan? To a lot of people. Ada ya. Tapi memang kalau di sini it's not an open discussion maybe. And if you ever experience that kind of stuff juga, menurut aku itu bukan suatu hal yang langka juga ya. Iya. Tapi emang maybe dalam sepengetahuan atau pengalaman aku itu masih
sangat niche gitu. Iya. Tidak banyak yang aku tahu bisa Iya. se-open itu ya Iya, gitu. iya. Karena bukan berarti polyamoris itu selingkuh atau berpoligami. Oke. Ya, itu beda. Itu Poligami tadi Mas Danang resmi. yang benerin aku cuman baca Matador. Eh. Atas persetujuan bersama biasanya itu tuh suka terjadi gitu. Sebenarnya mungkin nggak apa-apa untuk mencintai dua orang dalam waktu bersamaan, tapi permasalahannya itu suka muncul ketika ekspektasi lo dan pasangan lo itu beda dan jadinya ada yang sakit, ada yang atik. Balik lagi setiap orang itu sangat amat berbeda-beda. Gitu, sudut pandangnya pun beraneka ragam. Jadi jangan langsung dijudge bahwa lu gitu. Jangan sih. Kalau bisa jangan. Kalau udah terlanjur hobi ya nggak apa-apa. Silahkan ya. Tapi saya dan Sheryl kadang budek sama yang gitu. Seorang dating coach bernama Connell Barrett. Oke. Asal Amerika, karena Amerika kan negara Barrett ya. Kalau dia di Arab namanya Connell Timur. Kita bisa jatuh cinta dengan dua orang dalam waktu yang bersamaan. Contoh, orang A membuat rasa percaya diri kita keluar maksimal, sedangkan orang B membuat kita merasa aman dan dicintai. Kita juga menyukai itu, sehingga otak membunyikan dopamin untuk mereka berdua gitu secara bersamaan, karena mereka membuat kita merasa istimewa dan dicintai dengan cara yang berbeda. Nice. Gitu. Makanya yang menarik adalah dari awal aku bilang mungkin aku mencintai nggak, kalau ke Sheryl jujur sayang sama Sheryl, sayang lah jatuhnya. Jujur sama Sheryl sayang, sama Pas Ari juga sayang. Iya. Tapi kan katakanlah Sheryl lawan jenis. Kan Sheryl tapi tidak mendapatkan full perasaanku seperti aku berikan ke Galabi dan ibuku gitu. Betul. Ada nggak sayangnya? Ada, tapi nggak sefull itu gitu. Karena memang sayang sama mencintai itu dua hal yang berbeda. Betul. I can definitely say I Yeah. care. Sayang itu care. I care for so many. Yes. Correct. But to love a lot, to love even one, I don't know. still figuring it out. You're in a good place. I'm in a good place. Don't invade. Don't. Oke. Tapi balik lagi ke realita, nggak semudah itu bisa punya perasaan ke dua orang sekaligus, gitu ya. Apalagi menjalani dan menjalin mungkin menjalin hubungannya bisa, tapi menjalaninya belum tentu bisa, gitu ya. Apakah kita bisa melakukannya? Apakah kita akan komit dengan dua orang yang kita cintai? Itu justru jadi pertanyaan terberatnya. Karena biasanya orang yang udah punya pasangan dan mencari yang kedua itu, karena sebenarnya yang kedua itu orang yang yang nggak bisa kita punya. Iya, gitu. lagi-lagi sih balik lagi gitu kan, yang asumsi kita terhadap orang bisa punya multiple partners gitu. Yeah. I think aku udah pernah punya sih. I would be lying if from my experience ya gitu. Aku nggak dibilang aku selingkuh sejujurnya. Tapi memang I just love to talk kan orangnya gitu. I love to communicate with people. And aku tuh sebenarnya bukannya picky, tapi untuk punya conversation yang bertahan lama sama aku itu tuh cocok-cocokan. Gitu. Karena emang aku ngerasa kadang nggak bisa basa-basi gitu. Harus straight to the point. Nah, ketemu orang yang nyaman, kadang-kadang suka datangnya dalam waktu yang bersamaan. Gitu. Iya. Cuman bukan berarti aku itu berniat untuk menjalani hubungan sama orang ini atau apa. It's just a communication that I love to have with this person. Oke, menarik. Cuman memang itu yang membuat aku akhirnya mungkin bisa ya. Aku pernah dipanggil, tahu nggak, sama salah satu orang yang pernah deket sama aku. Truk gandeng. Oke, ngerti. Iya. Oke. Jadi udah nih jalanin, tapi ternyata ada override gitu, deket. Putus sama yang ini, lanjut sama yang ini. Pernah. Gitu. Do I feel guilty for it? I feel bad. I feel very bad. Tapi di satu sisi,
karena aku belum ada janur kuning juga. Ya. It's something that I feel like is an experience in itself yang aku harus bisa open to endless communications, endless comfort. Dan aku cuman ngerasanya nggak tahu kalau di sini it's so different from what we see too. Secara culture kan kita juga suka sama culture barat yang punya misalkan Justin Bieber deh, dia kan dari satu partner to another partner dan lain sebagainya. You hear Taylor Swift, you know she's always doing the same gitu. Tapi sebenarnya kan kita cuma taunya kan when it happened, bukan proses dia, proses mereka dalam menjalani itu. Tapi kalau di sini ya, lo kayak udah ke stigma punya satu pacar and then you move on to the next. Lo nggak tahu ternyata dalam proses itu mereka udah berantem berapa lama. Itulah. Mereka sakit berapa lama. Dan ini sih dan perasaan di dalam orangnya itu juga kadang-kadang gini. Misalnya Sheryl jadian sama orang lama nih 2 tahun katakan ya. Terus tiba-tiba Sheryl putus dan punya pacar lagi dalam waktu 1 bulan. Iya. Dan itu kan yang maksudnya Sheryl kan. Gitu yang kayak wow you move on so quickly, but it's not moving on guys, it's moving forward. And I feel like that's something that you just have to go through in the process of being single gitu. I have no status, aku di KTP belum kawin. Jadi menurut aku take it easy. And just the culture here, like kita tuh udah terlalu kaku kayak tahu nggak penyakitnya apa menurut aku? Apa? You're mine, I'm yours. And that I feel before you have a ring from another person, never claim someone else. Dan itu anak orang. Mau lo cewek, lo cowok, you can never say or possess somebody. Diketekin gitu. Even though aku sudah menikah. Aku sudah menikah. Aku bilang ke Galabi bahwa ya kita tetap bisa punya dunia kita sendiri-sendiri. Gitu. Kamu tidak harus bersama aku. Terikat terus nemenin kemana. Aku juga tidak harus menemani begitu karena kamu punya mimpi, aku punya mimpi, ayo jalanin bareng. Gitu. Nggak harus dimiliki gitu karena bersamaan dengan aku memilih Galabi, aku juga menyiapkan hatiku detik ini adalah untuk kehilangan dia. Wow. Iya dong. Aku menyiapkan, aku harus menyiapkan hatiku untuk kehilangan dia pun karena aku juga belajar waktu itu kehilangan tuh sakit kalau nggak di prepare. Betul. Tapi bukan berarti aku tidak menikmati momen sekarang gitu. Mumpung masih ada, aku harus bisa maksimalin gitu. Jadi nanti begitu lepas nggak ada penyesalan. Ada lagi nih dari teman-teman si EXO Lab selintas kata bermakna. Kalau mencintai seseorang jangan penuh-penuh. Sisakan sedikit. Biarkan itu terisikan. Biarkan itu terisikan setengah atau 3/4. Beri kesempatan untuk cinta itu tumbuh. Gue setuju banget nih sama kata-kata. Cinta kudu tumbuh. Nah, kita udah sampai ke konklusi kita. Iya. Bicara-bicara soal bisa atau enggaknya kita mencintai 2 orang sekaligus dalam waktu bersamaan, menurut gue it's possible. It's possible. It's possible. Of course. Haven't done it. Usually I'm always out of love to love someone else. Okay. Got no more love to give. Yes. Gitu. Tapi ketika kita ngejalanin sebuah hubungan dan perasaan itu muncul, balik lagi ke diri kita masing-masing, bener nggak? Dari kita dan pasangan kita gitu. You gonna hurt her, you gonna hurt him. It's really up to you. Gimana ekspektasi kita juga di dalam mencintai dan membuat komitmen dengan pasangan kita. Apakah itu akan beresiko atau tidak? It comes back to you. Balik lagi ke kita. Balik lagi menurut gue juga nggak ada hal yang nggak ada resikonya sih. Semua ada sebab sama akibat gitu. Ya resiko tuh juga akibat gitu. Nah, bicara soal komitmen dan komit woman, karena sekarang harus seimbang. Kalau lo jatuh cinta dengan 2 orang sekaligus dalam waktu yang sama, tapi lo belum menjalin hubungan dengan keduanya, menurut kami, Sheryl ikutan nggak? Aku ikutan. Oke. Menurut kami itu nggak apa-apa. Gitu. Tapi ketika sudah dalam satu hubungan, udah ada komitmen gitu, apakah ekspektasi pasangan lo itu sama kayak lo? Itu pertanyaannya kan. Atau dia cuma bisa dicintai atau menyintai satu orang aja.
Gitu. Jadi komitmen satu sama lain perlu saling dibicarakan gitu supaya tidak lahir permasalahan yang tidak diharapkan dalam suatu hubungan. Dan sepertinya gimana menurut teman-teman CXO Mania Mantap, silakan tulis di bawah ya. Gue kayaknya mau minta request tuh minta ya. Gue mau request ngomongin soal selingkuh kali ya abis ini ya. Lanjut dari sini ya, karena menariknya gue pernah selingkuh secara sadar. Karena gue dipermainkan, gue tahu gue dimainin. Jadi lo mainin balik? Enggak dong, dia pemain, gue pelatih lah. Wow. Gila. Wow. Macem. Karena ini juga dari Pak Ari Moskito ya, produser kami ya. Menurut dia komitmen adalah sepakat tanpa tapi. Jadi kalau kamu dan dia sudah berkomitmen, kalian sudah bisa berjalan bersama dan melengkapi. Ibaratnya kalau kamu suka apel, dia suka jeruk, kenapa tidak mencoba melon? Tanya melon. Kami punya teman namanya melon lemon. Ya gini ya, maksudnya ibarat lu suka apel, dia suka jeruk, terus kita berdua makan melon, ya maksudnya kita cari jalan tengah, kurang lebih gitu. Iya. Nggak usah dipermasalahin. Kenapa sih harus cari perbedaannya terus? Kenapa nggak cari persamaannya? Ini bukan cuma percintaan loh. Tahu kan maksud saya kemana? Karena sebuah cinta sudah tidak dikatakan cinta jika pengorbanan menjadi lebih dominan. Begitu. Silakan berpendapat di bawah. That's true. Itu Pak Ari yang nulis. That's true. Sekali lagi. Diwakilkan kan? Diwakilkan. Pak Ari. Ingat ya, kalau gua dan Sheryl lebih seru mencari persamaan daripada perbedaan. Kalau nggak nemu persamaannya, bisa dicari kok di masa lalunya. Begitu ya. It's so good, man. It's so good. Today you're winning. Today ya. Termasuk ada Justin Yesterday Bieber. You were winning. Yeah, I like it. Yeah, you like it, right? I think it's best to always compromise in a relationship because if you keep on fighting for what you really want without listening to what your partner really desires for the relationship, yang paling basic itu kan adalah commitment, trying to keep true gitu. Itu pasti ke depannya lo bakal kelilit sama ucapan-ucapan, prinsip, values lo sendiri. Ya. Gitu. Jadi jangan lupa kalau kita di sini hanya berdiskusi. Disclaimer, ini benar-benar subjektif ya pendapat Sheryl sama Mas Danang. So if you guys feel like ada sesuatu yang kayaknya kita salah ucapin, we're so sorry. Tapi that's just our thought. Ya. Dan kita manusia, ya dekat sama kesalahan. Ya, jadi jangan lupa untuk sharing di kolom komentar apa mungkin jatuh cinta dengan dua orang sekaligus dalam waktu bersamaan itu tepat atau tidak, atau pengalaman kalian seperti apa. We wanna know. Silakan juga berpendapat soal komitmen dan ekspektasi kalian dalam menjalin suatu hubungan. Atau misalnya lu mau no mention juga boleh. Nanti dibahas sama kita di episode selanjutnya. So let us know what you think about commitment and expectation kalian dalam menjalin suatu hubungan. Kita pengen tahu, siapa tahu kita dapat topik dari situ, kayak tadi Mas Danang dapat topik selingkuh. Bijak lah, karena bijak adalah orang yang dewasa, bukan sekedar di rentan angka atau sekedar lebih tua. Jadi tumbuhlah menjadi dewasa. Mas Danang kapan dewasanya? Kapan-kapan. Iya. Jangan lupa buat nonton Lintas Makna dengan topik-topik lainnya setiap hari Selasa jam 18 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jangan lupa juga untuk dengerin Lintas Makna, versi audionya sudah available di Spotify dan juga Apple Podcasts. Don't forget to keep listening to us. Thank you so much. Bye-bye.